Nah, kemudian sekarang persentasenya nih kita pengen tahu dulu kan PT Citra kita udah tahu nih duitnya 450. Berapa sih persentase kepemilikannya? Kita cari dulu nih persentase PT Citra terhadap PT dari 415 dibagi 500 dikalikan 600. hasilnya berapa? 75%. 75%. Emang yang induk siapa sih? Citra sebagai induk perusahaan induk, kemudian PT Borneo sebagai Anak. perusahaan dan yang mana harusnya berapa? 90%. Kalau 90 ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, di bawah sini adalah yang diketahui tadi ya, bahwa ternyata ini modal PT Citra punya 500 nomor modal saham ya, dengan totalnya 25 juta. PT Borneo pun sama. Kemudian ada laba bertahan per tanggal 31 Desember 2009 atau sama aja dengan per tanggal 1 Januari 2010. Nah, kalau untuk mencari laba bertahan berarti kalau laba usaha itu adalah menambah laba bertahan, kalau pembagian dividen mengurangi laba Ditahan. tapi kalau dapat dividen ditambah. Terus ternyata pada tanggal 1 Januari 2011 PT Borneo menjual saham baru sebanyak 100 lembar. 1 Januari 2000 saham PT Borneo yang tadinya cuma punya berapa lembar? 500 tambah 100 lembar, jadi totalnya yaitu 600. Nilai nominalnya yaitu 100 lembar dikalikan 50. Nilai nominal bukan nilai jual ya. 50.000 hasilnya yaitu berapa? 5.500.000. 5 juta. Kalau harga jualnya 100 lembar dikali 75.000, maka hasilnya yaitu 7.500. ada selisih nggak? Ada. Selisih harga jual dengan nilai nominal yaitu 7.500 dikurang 5 juta. Berapa selisihnya? 2.500.000. Berarti ini sebenarnya untuk apa rugi untuk PT Borneo? Untuk Kenapa untuk? Harga jualnya lebih tinggi, lebih besar, lebih mahal ketimbang nilai nominal. Karena untung selisihnya dari 500 ini dimasukkan ke dalam Agio saham PT Borneo. Neo. Ada pengaruhnya terhadap si PT Citra. Ada. Oke, kita lihat PT Citra ternyata di sini keterangannya bahwa PT Citra tidak membeli saham baru atau saham tambahan yang diterbitkan oleh PT Borneo. Berarti yang tadinya PT Citra punya kepemilikan 90% berubah, ya kan? Ya. Perubahan kepemilikan, persentase kepemilikan PT Citra terhadap PT Borneo. Yaitu dari 450 lembar dibagi 600. Oke, dibagi 600 maksudnya dari mana?
Maka hasilnya yaitu 75%. Lunak dari 90% turun ke 75%. Nah, karena dia itu menerbitkan suatu lembar saham dan sahamnya itu sudah dibeli sama PT Citra, maka PT Citra tidak melakukan pencatatan jurnal, PT Borneo yang melakukan pencatatan jurnal. PT Borneo jurnalnya itu kas apabila penjualan terjadi secara tunai, piutang apabila penjualan terjadi secara kredit sebesar 7.500 diperoleh dari di sini ada ya. Harga selisih harga jual. Dari 100 lembar saham baru yang dijual PT Borneo dikalikan harga jualnya yaitu 75.000. Terus modal sahamnya tadi yang udah kita hitung ini sama aja ya. Mana nih 100 lembar dikalikan 50.000 hasilnya 5 Juta. Maka ada selisihnya berapa? 2.500.000. Masuk ke A. Ayo. Sama aja nih ya. Sama itu maka struktur pemodalan PT Borneo akan berubah menjadi sebagai berikut. Modal sahamnya yang tadinya 25 juta jadi 30 juta. Terus kemudian Agio saham. agio sahamnya nambah kan? Jadi 2.500.000. Kemudian lama ditahannya jadi 7.250.000. Nah, lama ditahan 7.250.000 dapat dari mana dulu? Oke, kita lihat soal yang di sini. Kita hitung bareng-bareng. Hitung lama ditahan kan? Iya. Jadi dari mulai lama ditahan, di sini PT Borneo 2.250.000 ditambah 3.750.000. Hasilnya berapa? 6 juta. Oke. Pembagian dividen berarti Kurang. dikurang 6 juta kurang 3.750 jadi 2.250 ditambah 5 juta. Berarti totalnya itu 2.250. Jadi 7.250. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang pelan-pelan? Ibu, apa? Tadi selisih itu kalau misalkan video Ya, bisa gitu. Citra. Citra ya. Oke, di sini pencatatannya pakai metode harga perbandingan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali adalah melakukan rekonsiliasi akun. Apa yang rekonsiliasi itu akun perusahaan sama Laba dita. pertama sama seperti minggu kemarin, teman-teman harus mengurutkan ketika akan melakukan proses mengurutkan kejadian. Kira-kira mana dulu nih yang harus dicatat? Yang ternyata yang harus dicatat itu adalah ketika memperoleh laba di Tahan. tanggal 31 Desember 2009. 9. Itu baru pembelian Saham. Terus kemudian catat laba usaha di 31 Desember 2010 yaitu sebesar 10 juta. Tapi di sini yang dicatat hanya PT Citra doang, KBD PT Citra doang, PT Borneo. Kenapa nggak dicatat sama si PT Citra? Karena anak perusahaan. Laba anak. Pakai Metode perolehan. Jawabannya adalah karena pakai metode harga Perolehan. Kalau dia pakainya metode ekuitas ya boleh. Lain pakai metode harga perolehan berarti tidak Boleh. Terus kemudian ini ada ketika sampai Januari 2011 PT Borneo terbitin saham baru. Ada efeknya nggak ke PT Citra? Efeknya adalah persentase Kepemilikan. Apakah perlu dicatat sama si PT
pencatatan, kalau tidak ada penjelasan, hanya ada penyesuaian persentase kepemilikan. Kemudian Desember 2011 ada pembagian dividen. PT Citra bagi dividen, PT Borneo bagi dividen. Pertama PT Citra bagi dividen, karena ini yang nyatet adalah si PT Citra, maka ketika PT Citra bagi dividen maka berkurang. Kemudian kalau PT Borneo bagi dividen, PT Citra dapat nggak dividennya? Dapat. Kenapa dapat? Karena ya PT Citra punya saham di PT Borneo. Pertanyaannya berapa persen gitu kan? Ya. Ternyata tadi kita udah hitung kan di atas kan? Mana ya? Oke. Berapa persen punyanya? 75%. Pakai yang 90. Karena PT Citra. Karena PT Citra tidak membeli saham tambahan dari PT Borneo. Kalikan 3750 cuma dapat 28.12.500. Kemudian di sini ada dalam usaha juga. Nah, catatan usaha yang dicatat hanya si PT Citra. Udah selesai, habis itu turun ke kertas kerja konsolidasi. Besar 27 juta itu diperoleh dari semua 450 investasi dulu, bukan dari rekomendasi kan? Dikalikan 60.000. Dari mana sih? Ya dari sebelumnya yang ini. Nah, kita kasih 50, dikalikan 60.000. Terus ya, kita isi apa yang kita PT Borneo dulu ya. Kemudian ada aktiva lain-lain, aktiva lain-lain di sini. Nggak usah bingung, nanti tinggal dimasukkan aja ya, nanti dari soal. Terus kemudian ada macam utang, kemudian ada modal saham PT Citra 25 juta diperoleh dari 509 yaitu 50.000. Kalau pemerintahan PT Citra dapat dari mana? Dari rekonsiliasi, hasil rekonsiliasi aku. Ya kan? Yang ini nih yang ini 56, 562, 500. 500. Kenapa lemes banget sih? Bisa masukkan dari nanti grafiknya nanti gitu. Oke, terus lanjut. Ada modal saham PT Borneo. Modal saham PT Borneo sebesar 30 juta. Dapat dari mana? Dapat dari ya 500 lembar saham awal ditambah 100 lembar baru dikalikan 50.000. Atau perhitungan yang tadi yang mana Bu? Yang ini modal saham kita apa-apa, saya di sini hitung berulang. Yang penting nanti puas nggak usah ngitung goodwill sampai 3 kali. 500 juta 500 diperoleh dari selisih. Selisih harga jual saham tambahan. Jadi bisa hitung ya, masih di atas. Nih, yang ini ya, nih. Ya, atau ada juga nih yang di soal ini ya, saham yang selisih harga jual dengan nilai nominal Saham. Kemudian laba yang ditahan PT Borneo juga udah kita hitung ya tadi ya. Sebesar 7.250.000. Nih kalau lupa, ya dia
dari sini. Nah, ini 50. Ya, sekarang ke sisi eliminasi. Karena sisi eliminasi ini ada yang keliru. Jadi harus ada perbedaan. Pertama, eliminasi 90% modal saham, yaitu sebesar 22.500 itu diperoleh dari 90% kalikan 25 juta. 25 juta itu apa? Kan ini bilang modal saham per tanggal 1 Januari 2010. Berarti ketika awal si PT Citra beli PT Neo. modal saham PT si ini total saham yang dimiliki PT Borneo ketika PT Citra membeli kan sebesar 25 Juta. Jadi dia beli dari sini. Ya, 25 juta ini. Oke. Terus kemudian yang sekarang ini 90% dari saldo laba ditahan per tanggal 1 Januari 2010. Kita lihat dulu berapa sih saldo laba ditahan di si PT Borneo ini, yang dimaksud PT Borneo ya? Iya. Berapa sih saldo laba ditahannya PT Borneo di tanggal 1 Januari 2010? Kita lihat di mana? Di soal yang kemarin ini. Berapa laba ditahannya per 1 Januari 2010? 7.250. 2.250. Nah, berarti di sini harusnya adalah 2.250 dikalikan dengan 90%. Berarti harusnya berapa? 2.025.000. 2 juta. 2.020 modal saham PT Borneo. sebesar 22.525 yaitu diperoleh dari Sama aja. 90% dikalikan modal saham PT Borneo di tahun 2010. bulan Januari 2010 yaitu 25 Juta. modal saham PT Borneo per 1 Januari 2010. Agio saham. Nah, agio saham jadi nol kan ya? Agio saham kan udah ya. Agio saham ini tidak dieliminasi. Kenapa tidak dieliminasi? Karena nggak ada. Karena semuanya keseluruhan milik minoritas. Terus kemudian eliminasi apa lagi nih? Nah, ini harusnya eliminasi bukan 75%, berapa? Bukan 25%, harusnya itu di sini 75. 75%. Bukan 25. Kecilannya dari berapa? 90% dikali 2 juta. Jadi dari pemerintahan PT Borneo per tanggal 1 Januari 2010. Kemudian sekarang ke sisi totalnya dulu deh, totalnya jadi berapa nih? Pasti berubah nih, coba dihitung dulu. Keluarkan kalkulatornya. 525.000. 525. Yang ini Sama sama siapa? Dengan goodwill. ini jadi berapa? Harusnya nggak segini nih, jadi berapa? Jadi berapa?
2.75. 475. Macam-macam utang, aktivitas lain ditambah ya 73 tambah 20 juta jadi 123. Macam-macam utang ditambah, modal saham PT kita dipindahin, modal utang PT kita dipindahin. Kemudian sekarang milik minoritas yang modal sahamnya dari 20 juta dieliminasi 22.500, hasilnya jadi 7.500.000. Kemudian, nah ini modal saham apa sih namanya, agio saham. Agio saham tadinya 2.500.000. Punya minoritas 25%. 625 itu dapat dari mana? Dapat dari 25% dikalikan 2.500.000. Hasilnya yaitu 625. Nah, berarti sisanya buat siapa, Bu? Sisanya yaitu buat kenaikan saldo laba ditahan untuk si PT Citra. Jadi PT Citra ada lagi tuh saldo laba ditahannya ya sebesar 1.875. Terus kemudian laba ditahan PT Bonyo 7.250 dieliminasi 2.025.000. Nah, ini masih ada sisanya, masih ada ini Bu, ini dibuat dari mana? Dari 25% dikalikan 7.250. Hasilnya yaitu 1.012.500. Berarti masih ada sisa kan? Iya. Nah, sisanya juga untuk kenaikan saldo laba ditahan untuk PT Citra. Jadi si PT Citra nanti ketika akan membuat laporan keuangan konsolidasi tersendiri, PT Citra laba ditahannya nggak cuma 56.500, tapi ditambahin tuh, ditambah 1.875 ditambah 3.187.500. Itulah total laba ditahannya si PT Citra. Nah, sekarang di sini balance-nya berapa berarti? Kan berubah.